Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Putri, A Starlight in the Gloom. Untuk video kali ini gue ingin membahas hal yang sedikit beda. Biasanya gue ngomongin soal kecantikan, makeup, rambut, dan sebagainya. Untuk hari ini, seperti yang kalian udah bisa lihat di judulnya, gue mau ngomongin soal menstruasi. Langsung aja ya kita masuk ke pokok pembahasan. Minggu ini, kebetulan hari ini gue mulai dapet untuk siklus bulan Mei ini. Gue pengen mereview, pengen membahas tentang menstrual cup. Jadi gue seperti kalian mungkin kebanyakan sebelumnya biasa pakai pembalut. Pembalut seperti yang kita semua tahu, tidak nyamanannya banyak banget. Salah duduk sedikit bisa bocor. Telat ganti dikit dan kita lagi banyak bocor. Lagi tidur posisinya agak freestyle. Belum lagi sampahnya, kayak tiap hari aja misalnya kita ganti pembalut sekitar 6 jam sekali, udah ngabisin 3-4 pembalut sampah. Belum lagi kalau lagi banyak yang bisa 3-4 jam sekali kita ganti, sampahnya makin banyak, gak ramah lingkungan. Belum lagi duit yang kita keluarin untuk beli pembalut atau beli tampon tiap kali kita dapat. Itu dia kira-kira hal-hal yang bikin gue akhirnya memutuskan untuk beli menstrual cup ini. Dan ya, kita langsung aja masuk ke produknya. Yang gue beli di sini namanya Duchess Cup. Ini buatan US, buatan Amerika. Di antara merek-merek yang sudah cukup ternama yang gue temukan di website Amazon Prancis, si Duchess Cup ini adalah salah satu yang paling murah. Dia harganya cuma 19 euro untuk 2 cup. Hitungannya satunya 19 bagi 2, 9,5 euroan lah. Sementara untuk Diva Cup, untuk Lunette Cup, untuk Moon Cup itu harganya 20 euro ke atas untuk satu buah. Karena gue mahasiswa, karena gue kere, dan karena juga kebetulan salah satu teman baik gue juga untuk kado ulang tahunnya, gue nanya dia mau apa, dia bilang mau menstrual cup aja yang emang berguna, berfaedah. Alhamdulillahnya gue menemukan yang ini, yang ekonomis, yang katanya juga gue baca di review-reviewnya, dia fleksibel banget. Jadi untuk orang yang pertama kali baru pakai, dia nggak bikin kita ngerasa nggak enak makainya. Pokoknya cocok untuk yang awal-awal pakai. Jadinya gue memutuskan untuk beli yang ini. Jadi ya kita langsung bahas aja si Duchess Cup-nya. Di packagingnya kalian bisa lihat dia langsung klaim untuk save money. Jadi ada ukurannya juga. Gue pilih yang B size. Ini seperti di tulisannya, untuk orang-orang yang belum pernah melahirkan baik secara alami maupun secara operasi sesar. Yang gue belum pernah tentu saja, jadi gue ngambil yang ini. Dia klaim-klaimnya yang pertama higienis, 100% waterproof karena dia bahannya dari silikon. Dan silikon yang emang ditujukan untuk dimasukkan ke dalam misfi kita dan bercokol di sana selama beberapa jam. Jadi insya Allah aman, mudah untuk dimasukkan. Bisa juga dipakai semalaman biar kita tidurnya tenang. Oke buat jalan-jalan, oke untuk lingkungan. Dan yang terakhir bisa bertahan selama bertahun-tahun. Langsung aja kita buka ya. Jadi yang pertama kelihatan di dalam boxnya adalah tas kecil, tas serut kayak gini. Untuk dimana nanti kalian bisa nyimpen si cupnya kalau misalnya siklusnya udah selesai. Jadi karena cupnya ada dua juga tasnya. Ada brosur manual, kemudian di dalam tas yang satu lagi, kenapa ini? Baru kita bisa nemu produknya. Ada yang pink, ada yang ungu, ukurannya sama. Bisa kalian lihat kelenturannya kayak gini. Jadi bentuknya dia kayak cup gini. Jadi ada garis-garisnya di sini dibilang 15 mili, ini 7,5 mili, dan ada buntutnya juga. Biar nanti pas lagi mau ngeluarin lebih gampang, tinggal tarik si buntutnya ini jadi tinggal ketarik kayak gitu. Yang bakal gue pakai yang warna pink karena gue dan teman gue udah sepakat dia bakal pakai yang ungu, jadi yang ini bakal gue simpan. Salah satu alasan kenapa gue bikin video ini karena gue barusan cari-cari di YouTube, gue lihat baru ada 2 video berbahasa Indonesia yang mereview, membahas, membicarakan tentang menstrual cup ini. Dan karena gue mau nyoba juga, jadi gue mikir kenapa nggak dibikin video aja sekalian, hitung-hitung berbagi. Untuk perdebatan mengenai keperawanan dan sebagainya, selaput darah bla bla bla, gue nggak akan bahas di video ini karena jujur aja gue kurang kompeten. Tapi gue akan ngasih link ke situs Scarletin, yaitu situs sex ed punya USA, bahasa Inggris sih. Nanti akan gue cari juga yang referensi berbahasa Indonesia kalau ada. Gue link di description box di bawah. Nah jadi kita kembali lagi ke si Duchess Cup-nya ini. Menurut si pamflet kecilnya ini, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum pakai si ini jelas-jelas adalah mensterilkannya. Jadi hal yang pertama kita lakukan untuk mensterilkan si Duchess Cup-nya ini adalah kita rebus di air mendidih selama sekitar 3 menitan. Bisa juga pakai sabun yang emang dikhususkan untuk ngebersihin ini, jadi aman buat si silikonnya. Tapi kalau nggak ada, pakai sabun antibakteri biasa katanya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ada kesusahan buat makainya, bisa juga pakai lubrikan yang basisnya air. Dan untuk pemakaiannya
bisa dilipat. Ada juga mereka nyertain chart cara ngelipatnya ini. Yang pertama bisa diginiin, dilipat begini. Nanti pas udah masuk ke dalam dilepas, jadi kayak langsung begini lagi kan. Bisa juga begini, yang dilipat di tengahnya. Ini yang paling sering gue lihat di YouTube, di caranya diginiin. Ada lagi satu lagi, nah gitu kelihatan yang satu lagi. Jadi kita langsung aja sekarang, gue akan merebus si cupnya ini dan langsung nyobain pakeinnya gimana. Oke, air mendidih, cupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah 3 menit, waktunya kita angkat. Wow, fuck. Oke, gue sudah kembali. Gue sudah menggunakan cupnya. Kira-kira butuh sekitar 5 menitan, 3-5 menitan. Tadi gue coba dari awal. Awalnya gue agak bingung gimana ngelipatnya yang paling kecil biar paling gampang masuknya. Tapi akhirnya gue memutuskan dengan salah satu contoh lipatan yang tadi gue kasih lihat. Pas udah masuk, kayak vagina gue langsung kayak dia langsung kayak narik si cupnya itu. Jadi di instruksinya dibilangin masukin terus si cupnya sampai ketemu cervix atau mulut rahim kita. Tadi udah gue coba dorong-dorong, kan di instruksi keduanya kemudian disuruh di-rotate, diputer biar ngedapetin posisi yang pas. Gue coba yang bagian ini agak susah, jadi gue agak nyerah tadi. Kemudian step yang terakhir disuruh verifikasi juga apakah si buntutnya itu ada di posisi yang nyaman buat kita nanti ngambil lagi. Itu gue udah lakuin, udah aman. Sekarang sih nggak kerasa apa-apa. Ada satu hal yang gue lupa bilang, jadi gue masih tetap pakai pembalut seandainya masih ada beberapa bocoran yang tembus. Dan juga sekalian gue pengen lihat apakah benar si cupnya ini leak proof, apakah benar-benar bisa ngejaga 100% dari bocor. Kemudian gue juga pengen lihat, gue baca-baca katanya pakai cup bisa ngurangin kram, bisa ngurangin nyeri perut yang biasa kita dapetin selama dapet. Biasanya gue sakit perut di hari pertama dan hari kedua. Gue pengen lihat apakah hari ini dan besok perut gue sesakit biasanya atau tidak. Oke, sekali lagi sampai jumpa 6 jam ke depan. Ya, jadi sekarang jam 1:20 pagi, barusan gue mencoba ngebersihin si cupnya setelah sekitar 6 jam 40 menit pemakaian. Seperti di banyak video review yang pernah gue tonton, emang ternyata proses pengeluarannya agak susah, sekitar 5 menitan juga. Jadi yang tadi gue coba, gue ngikutin banyak saran di internet. Jadi yang tadinya posisi cupnya kayak gini, pertama-tama gue masukin jari gue, terus gue longgarin dulu. Jadi si hisapan si cupnya ini di dinding misfi gue longgarin dulu. Habis itu gue coba tarik dari ujungnya, cuman gue coba pertama tarik pakai kuku susah banget. Akhirnya gue gabungin dengan gerakan sedikit mengejan, sedikit ngeden. Tadi gue juga ngelakuin ngeluarin si cupnya ini juga sambil jongkok sama kayak pas gue masukin. Kemudian gue ngikutin instruksinya, gue cuci cupnya pakai sabun antibakteri, kemudian gue cuci tangan gue masukin lagi. Buat tadi selama 6 jam gue pakai, gue tadi sempat keluar bentar jalan kaki agak sekitar 5 menitan. Karena gue nggak bisa terlalu narok dia naik, udah gue coba naikin banget, tetap aja ujung-ujungnya di posisi yang sama lagi. Ujungnya ini, si ininya ini agak gantung di luar, jadinya agak kerasa kalau jalan. Kalau duduk sih nggak kerasa apa-apa, tapi kalau lagi jalan agak gue masih pakai pembalut untuk jaga-jaga. Sampai jumpa besok pagi, kita lihat hasilnya kayak apa. Pagi ya, sekarang jam 8 lewat 7 pagi, berarti sekitar 7 jam 20 menit setelah gue terakhir check-in. Gue baru bangun seperti yang kalian bisa lihat. Dan selama tidur gue nggak ngerasa gangguan apa-apa, nggak kerasa ada geser apapun. Pas bangun-bangun juga, tadi pas baru bangun banget gue cek, nggak ada apa-apa, baik di kasurnya, nih bisa kita lihat. Gak ada apa-apa juga di pembalut yang gue pakai. Ya, gue akan check in lagi kira-kira siang atau sore nanti. Ya, sekarang jam 12. Jadi selama 4 jam tadi gue pakai, kayaknya pagi tadi gue naroknya posisinya agak nggak bener, jadinya agak bocor. Jadi tadi gue udah ke kamar mandi, udah gue kosongin cupnya. Semoga kali ini posisinya beres, jadinya nggak ada trouble lagi, nggak bocor-bocor lagi. Ya, sekarang sekitar jam setengah 7 sore, check in setelah 6,5 jam sejak terakhir gue check in. Bocor, dan yang gue notice bocornya itu keluar sambil kayak ada gelembung udara keluar dari misfi gue. Kayak kalian tahu kan, kadang-kadang suka kentut dari jalur depan. Nah, rasanya kayak gitu, dan tiap kali ada gelembung udara yang keluar itu
gue sadar ada bercak darah yang keluar. Tapi nggak sebanyak tadi pagi, karena tadi pagi ada miss-nya adalah gue nyoba untuk masukin si cupnya ini untuk terlalu naik, tapi ujung-ujungnya lipetannya nggak ngebuka secara sempurna, jadi dia masih agak ngelipet. Jadinya ya darahnya banyak yang loss turun ke bawah, nggak ketangkep di cupnya sepenuhnya. Kalau yang dari jam 12 ini gue pasang di posisi yang agak rendah kayak kemarin seharian, tapi dia ngebuka aja sempurna. Untuk nyeri headnya gue ngerasa tetap sakit, tapi nggak separah bulan lalu. Tapi gue nggak benar-benar belum bisa mastiin apakah ini benar gara-gara cupnya atau emang kalian tahu kan kalau misalnya dapat itu kadang-kadang bulan ini sakit banget, bulan depannya nggak kerasa. Gue masih belum bisa pastiin yang itu, gue masih harus lihat dalam kira-kira 3 atau 5 bulan ke depan apakah di tiap dapatnya nggak sakit terus. Itu aja untuk sekarang. Selamat pagi menjelang siang, sekarang hari ketiga jam 11. Gue baru bangun setengah jam yang lalu, dan semalam terakhir gue bersihin cupnya itu sekitar jam 11 malam. Dan pagi ini waktu tiduran sih nggak ada apa-apa, ketika gue berdiri baru kerasa ada agak bocor. Nggak banyak sih, tapi kayak ya lumayan lah. Oke, sekarang jam setengah 12 malam hari ketiga, 12 jam lebih setelah tadi login pertama. Jadi seharian ini gue sempet ke tengah kota, habis itu gue ke tempat teman gue masak dan makan. Jadi cukup gerak, nggak diem aja di rumah kayak hari pertama, tapi ya lebih gerak daripada hari kedua yang gue cuma keluar bentar pas pagi-pagi. Gue ngosongin lagi tadi jam 6 kira-kira, dan di jam 4-an itu udah kerasa ada gelembung udara yang lolos, ada darah yang turun, ada yang lolos, dan bener ternyata bocor. Sekarang yang gue rasain setelah tadi jam 6, berarti 5,5 jaman setelah ngosongin, nggak kerasa ada air bubble yang lolos, meski tadi gue sempat jalan kaki agak lama. Besok untuk hari keempat berarti ya, gue mau hiking, naik bukit sekitar sejam 2 jam, gue nggak yakin. Dan kita lihat apakah si Duchess Cup ini bisa dibawa untuk olahraga yang cukup berat. Mungkin karena tracknya naik. Kita lihat besok. Hari keempat jam setengah 2 siang. Tadi pertama kali ngosongin jam 8. Dan udah dipakai buat ngedaki selama 3 jam. Gue di atas bukit gunung. Jadi nggak ada rasa-rasa bocor. Kayaknya sih agak aman. Nggak kerasa ada gelembung udara yang lolos kayak kemarin kerasa pas bocor. Iya, jadi gue udah di rumah lagi. Seperti yang gue udah bilang, tadi pas naik nggak ada problem apa-apa, tapi pas turun baru kerasa ada yang lolos. Jadi kayaknya kalau misalnya lo pakai untuk di olahraga di hari-hari yang agak banyak, ini lo bakal harus tetap nge-backup pakai pembalut misalnya. Sekarang hari ke-6 udah malam. Kemarin hari ke-5 gue nggak update sama sekali karena gue kecapean. Hari ke-5 kemarin pagi agak bocor, mungkin karena gue ketiduran sampai agak siang, jadinya agak telat ngosongin sikapnya. Tapi dari kemarin siang itu gue ngosongin sampai malam, dan sampai hari ini nggak ada bocor sama sekali. Padahal tadi gue seharian pakai dari kira-kira jam 11 pagi sampai tadi gue mandi jam 10 malaman. Di hari ke-5 dan ke-6 ini gue ngerasa gue udah sangat terbiasa dengan proses ngeluarin, bersihin, terus masukin lagi. Udah nggak canggung lagi dengan badan gue sendiri. Udah cukup nyaman lah dengan segala proses yang dilibatkan dalam pemakaian cup ini. Ya, sekarang udah hari ke-7 gue dapet. Gue hari ini memutuskan untuk udah berhenti pakai cupnya. Bukan apa-apa, soalnya gue ngerasa lebih gampang ngontrol udah berhenti apa enggaknya. Kalau misalnya gue pakai panty liner aja kan lebih kelihatan, dan ngeceknya juga lebih gampang. Jadi pengalaman yang bisa gue tarik selama 6 hari kemarin pakai si Duchess Cup ini, si cup ini cocok untuk kalian yang emang ngerasa udah nyaman banget sama tubuh kalian, karena kita banyak agak ngerogoh di bagian bawah. Cara gue ngelipet cupnya ini ngaruh banget sama enak enggaknya masukinnya. Yang hari pertama gue masukin kayak gini, ngelipetnya itu gue kayak gini, ternyata agak bikin sakit. Kemudian gue liat video tutorial di YouTube, lebih gampang masukinnya kalau dilipetnya kayak begini. Voilà. Jadi di sininya lebih kecil, lebih gampang masukinnya. Posisi kalian masukin si cupnya ini juga ngaruh ke enak enggaknya di badan kalian. Kayak kalau gue lebih enak masukin dan ngeluarinnya ini sambil jongkok. Gue nemu sebuah artikel, dia itu kayak sejenis panduan penggunaan menstrual cup untuk kita-kita yang masih belum berpengalaman. Gue akan taruh linknya di bawah. Untuk dari sisi kebersihannya, si cup ini kalian cuma harus rebus di awal, benar-benar di awal sebelum kalian mau pakai, sama di akhir pas kalian udah benar-benar selesai, itu baru direbus 3 menit. Jangan lupa juga cuci tangan sebelum dan sesudah mengotak-ngatik si cupnya ini, karena kalian nggak mau kan tangan kotor kalian masuk ke bawah sana. Untuk ngosongin di kamar mandi umum, gue sendiri masih belum berani, karena di rumah aja gue ngosonginnya selalu di shower, bukan di WC. Karena
gue nemuin ketika gue ngeluarin ada darah yang tumpah kemana-mana, jadinya agak berantakan. Jadinya kalau misalnya di kamar mandi umum kayaknya agak susah, apalagi kamar mandi yang cuma stall doang, tahu kan, yang nggak ada wastafelnya, itu kayaknya agak susah. Dan karena gue ngerasa gue harus di tempat yang nyaman untuk ngebersihin sikapnya ini, buat traveling gue ngerasa kayaknya agak susah. Mana ya, mungkin gue bakal pakai, tapi tetap gue backup pakai pembalut. Jadinya kalau misalnya pembalutnya kenapa-napa, gue ganti pembalutnya aja. Berkaitan sama ini juga, kayaknya yang gue beli ini size-nya terlalu kecil untuk flow-nya gue yang agak banyak. Karena berkali-kali kayak baru 5 jam, baru 6 jam udah kerasa ada gelembung udara yang lolos. Bisa juga bocornya itu karena ini fleksibel banget. Di satu sisi bagus karena gue pertama kali pakai ini, jadinya butuh pembiasaan, dan yang fleksibel kayak gini enak banget buat ngebiasain. Tapi karena dia terlalu fleksibel, jadinya nggak gitu ngisep si dinding, jadinya nggak rapet dan suka lolos-lolos, jadinya darahnya ikutan lolos. Itu juga kekurangannya. Jadinya untuk hari-hari yang gue agak banyak kayak hari kedua, ketiga, keempat, gue masih harus pakai pembalut lagi di bawah si cupnya ini. Jadi nggak bisa aman bener-bener pakai ini doang. Karena darah yang keluar dari Miss V-nya itu nggak gitu banyak, jadinya gue nggak harus ganti si pembalutnya terlalu sering kayak kalau misalnya lagi banyak dan cuma pakai pembalut doang. Dan lagi kalau misalnya di hari-hari yang lebih dikit kayak hari kelima, hari keenam kemarin, bisa si darahnya ditampung sama si cupnya doang, itu udah ngurangin budget banget. Resiko untuk bocor kemana-mana yang selalu kita takutkan di tiap bulannya itu juga jauh berkurang. Secara keseluruhan gue suka, gue nyaman pakainya. Masih butuh pembiasaan, kira-kira 1 atau 2 siklus lagi, atau 3 mungkin. Ya gue bakal pakai ini lagi di siklus-siklus berikutnya sampai nanti gue punya rezeki lebih untuk beli yang lebih bagus dan cupnya lebih besar. Ya, itu dia ulasan gue mengenai Duchess Cup. Karena ini udah masuk bulan Ramadan juga, gue ingin mengucapkan selamat berpuasa untuk kalian-kalian yang menjalankan. Semoga berkah bulan Ramadannya. Jangan lupa klik like kalau suka videonya. Silahkan komentar di kolom komen di bawah kalau misalnya kalian punya pertanyaan, ada komentar dan sebagainya. Jangan lupa klik subscribe, klik berlangganan ke channel gue kalau kalian ingin diberitahu ketika gue bikin video-video baru. Jangan lupa juga ikutin Twitter dan Instagram gue, handle-nya sama @andianiputi. Terima kasih karena sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!